Inni ja'ilu fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikut dima. Karena dia taat malaikat itu. Jangan dipikir malaikat itu protes dengan Gusti Allah itu. Misalkan, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku kate gawe khalifah ku yo, gawe makhluk menungso. Terus malaikat ngomong apa? Qalu ada ja'alu fiha. Ya Allah, apakah engkau akan menciptakan di bumi itu man yufsidu fiha, orang-orang yang akan merusak dunia ini? Itu bukan berarti malaikat itu mangkir sampai perintahnya Gusti Allah ta ogah-ogahan ora wis. Kata dukung Gusti Allah gak ngono manane, ngawur jenenge mboten. Itu tetapi kesadaran malaikat, pengetahuan malaikat, khibrah malaikat, pengalaman. Karena dulu ada makhluk yang mirip kayak ngono. Ya, yang sudah pernah menghuni dunia yang kelakuannya yufsidu fiha, ngerusak dunia. Berarti kan dia menjalankan ketaatan untuk menjaga Banul Jan misalnya. Itu berdasar pada pengetahuannya, sehingga dari pengetahuan muncullah pengalaman. Dari pengalaman itu mereka mengatakan, ya Allah, apakah engkau akan menciptakan seorang makhluk yang akan merusak bumi? Kenapa ngomong ngono? Karena dia punya pengalaman. Dan pengalaman itu karena punya akal. Ya, punya. Karena ketaatan malaikat itu kayak gitu kepada Allah. Tidak pernah mangkir, tidak pernah nulayani. Tetapi dia berdasar pada keilmuan, pengetahuan yang dia dapat dari Allah. Beda dengan tangan, karena itu tangan nggak punya pengalaman. Tangan nggak punya pengalaman, tangan hanya melakukan. Sing duwe pengalaman ya hati ini menungso, jiwa menungso. Misalkan karena itu skill munculnya apa? Maharot atau skill itu kan dari jiwa manusia, dari hati manusia. Kalau ini hanya perintah saja. Karena itu lafaz-lafaz itu semakin dibaca, ditangkap oleh hati, semakin mudah dilafazkan oleh pembantunya. Karena pembantunya melakukan setiap hari, sehingga semakin mudah dilafazkan. Orang Jawa ketika melafazkan huruf Arab, kok setiap hari hati menangkapnya, akan mudah dilafadzkan ini oleh pembantunya. Jadi itu mirip sekali ya, anggota tubuh ini ketaatannya kepada hati. Ya. Karena itu pantas nanti yang dihisab itu hati. Pantas nanti yang dimintai tanggung jawab siapa? Hati. Sungguh tidak logis ya. Jika tangan melakukan salah, yang dihukum tangan ini nggak tahu apa-apa, dia itu tunduk tanpa pengetahuan, disuruh pokoknya melakukan apapun yang diminta oleh tuannya, oleh rajanya, dia pasti akan ikut. Tidak bisa tangan ini mangkir. Buktikan kalau nggak bisa, nggak tahu kan. Buktikan saja. Kon juluk kopi, ya dia akan juluk kopi. Kon juluk no koncone, ya kan juluk no. Ya. Karena itu dia bersifat musakhkhar, ya, ditundukkan oleh Allah untuk jiwa. Maka nanti ketika panjenengan membahas tentang bab syukur, baru sadar betapa ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung yang dimiliki oleh jiwa manusia, di mana seluruh anggotanya, baik yang zahir maupun yang batin, itu tunduk kepada hati itu. Karena kalau seandainya Allah memberikan kuasa kepada salah satu anggota untuk tidak taat kepada hati, soroh itu munting itu. Apa contohnya? Orang yang misalnya sarafnya diputus oleh Allah, sehingga muncul apa yang disebut penyakit apa? Stroke. Sehingga hati tidak lagi memiliki kuasa untuk menggerakkan tangannya, atau hati tidak lagi memiliki kuasa untuk menggerakkan lisannya. Makanya sugi-sugi ini menungsoh ini wis sehat itu. Sehat jasmani ini, sehat
rohani ini iku sugih tenanan. Karena itu Nabi kan sudah bersabda, wong sugih itu napa? Al-ghaniyyu ghani fin nafs. Kekayaan itu adalah jiwa manusia. Adapun kekayaan bersifat harta dunia dan tahta sebagainya itu syahwat dan nafsu, bukan kebutuhan akal. Sudah beda lagi. Itu sudah sifatnya binatang ya, binatang. Bukan manusia lagi. Kebun binatang. Wa innama iftaqara al-qalbu ila hadhil junud. Hati iftaqara, membutuhkan hadhil junud, tentara-tentara tersebut, baik tentara yang zahir maupun yang batin. Min haitsu iftiqaruhu ilal markab, dari segi dia membutuhkannya kepada apa? Al-markab, tunggangan. Karena dia iftiqar, membutuhkan kepada apa? Tunggangan. Tunggangan itu apa? Kendaraan. Karena hati itu butuh kendaraan. Wazadi, dan butuh bekal. Lisafari, untuk perjalanannya. Hati itu kan sedang berjalan. Kemana? Menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Panjang sekali itu perjalanan. Panjang sekali. Hati sekarang sedang berjalan menuju apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia berjalan, butuh kendaraan dia. Butuh kendaraan, butuh bekal, wazat, bekal. Di safari, untuk safarnya itu. Alladzi li ajli khuliqa, di mana karena itulah dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia itu diciptakan oleh Allah untuk safar. Hati itu diciptakan oleh Allah untuk melakukan perjalanan. Sehingga dia butuh kendaraan dan butuh perbekalan. Wa huwa as-safaru ilallahi subhanahu wa ta'ala, yaitu perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang nanti dijanjikan oleh Allah ada pertemuan yang agung, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia sekarang sedang berjalan. Wa qat'ul manazili ila liqa'ihi, hati itu harus qat'ul manazili, melewati manzilah, melewati tempat, dari satu tempat ke tempat yang lainnya, untuk melakukan pertemuan yang istimewa itu. Dari alam arwah dia pindah ke alam rahim, manzilah. Dari manzilah alam rahim dia berjalan lagi di alam dunia, tempat. Nanti setelah dia selesai batas waktu di alam dunia, dia harus melakukan perjalanan lanjut ke alam barzakh. Lalu melanjutkan perjalanan lanjut lagi di mana? Yaumul Ba'ats. Perjalanannya lanjut lagi ke Yaumul Mahsyar. Perjalanannya lagi dia akan berjalan terus Yaumul Hisab, Yaumul Mizan. Berjalan lagi dia, hati itu wat siratal mustaqim, sampai dia nanti bisakah dia bertemu, bersua liqa rabbih, bertemu dengan Tuhannya, atau sebaliknya dia harus patah